Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pukulan ini tiba di depan Mengdan dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya untuk melawan dan kekuatan abadi beredar di lengannya. Namun setelah sedikit terkejut, suara retakan tulang datang dari lengannya. Kepalan tangan Xiaoyan tidak berhenti, langsung menghancurkan lengannya dan mendarat dengan keras di dadanya. Tepat ketika kepalan tangan Xiaoyan mendarat di dadanya, hendak menembus dagingnya secara langsung. Sebuah cahaya melintas di dadanya, dan segera sebuah kekuatan besar memantulkan lengan Xiaoyan. Tetapi pada saat yang sama, Mengdan masih menyemburkan seteguk darah dan dia terhuyung ke belakang dan menembak ratusan kaki ke belakang untuk menstabilkan sosoknya. Baju besi bagian dalam tidak buruk. Xiaoyan memandang Mengdan yang akhirnya menstabilkan sosoknya dan berkata perlahan. Mengdan menundukkan kepalanya dan semua pakaian di dadanya meledak, memperlihatkan baju besi bagian dalam yang pas dengan cahaya perak yang mengalir. Tentu saja, baju besi bagian dalam ada juga bekas kepalan tangan yang tertinggal di baju besi itu. Jika dia tidak memiliki pelindung dalam ini, sekarang untuk melawan, saya khawatir pukulan itu akan menembus ke dalamnya. Selama jantungnya tertangkap olehnya, tidak perlu bertarung lagi. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, menoleh sedikit dan melihat Wusan mengangkat tangannya. Lingkaran cahaya kemasan mengembun dan kemudian menebas ke arah Xiaoyan dengan marah. Jelas, Wusan menggunakan waktu singkat barusan untuk memadatkan roda emas sepanjang 100 kaki ini yang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Roda cahaya ratusan kaki mendekat dalam sekejap mata. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya menghadap roda cahaya dan dia meninju. Duar! Suara ledakan bergema. Seluruh roda cahaya membeku. Mata Wusan serius. Dia tidak berani ceroboh. Roda cahaya ini adalah harta karun dan sangat kuat. Apakah ini senjata yang bisa digunakan dengan kekuatan jiwa? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tinjunya bertabrakan dengannya dan dia merasa sangat ulet. Dalam sekejap, jubah di tubuh Xiaoyan terpotong-potong. Tubuh yang jauh lebih kuat di bawah jubah terbuka dan setiap inci ototnya sempurna. Meskipun jubah itu benar-benar hancur, tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya. Segera, Xiaoyan melontarkan beberapa pukulan berturut-turut. Dan roda emas setinggi 100 kaki itu diguncang kembali oleh Xiaoyan. Saat cahayanya melemah, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan meraih intinya. Itu adalah cakram seukuran telapak tangan. Bahkan jika Xiaoyan terjepit di telapak tangannya, Wusan tiba-tiba merasa gugup. Lagi pula itu adalah salah satu hartanya. Barang bagus. Terima kasih telah memberiku hadiah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dan dengan membalik telapak tangannya, setelah berbicara, dia memasukkannya ke dalam cincin penerimaannya. Wusan menggertakkan giginya. Niat membunuh melintas di matanya dan berkata dengan suara dingin. Bahkan jika roda emas Xiaotian diambil, Anda tidak akan pernah bisa menggunakannya. Ratusan lampu pedang menyelimuti Xiaoyan. Sosok Xiaoyan berkedip-kedip dan dia mengelak dengan santai. Tinjunya meraung, tubuh bagian atasnya telanjang. Tetapi tinju polos itu tampaknya dapat dengan mudah membubarkan serangan Wusan dan Mengdan. Di ujung jauh, Mengdan memegang pisau sepanjang 5 meter yang sangat besar dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram. Jelas bahwa kekuatan Xiaoyan agak di luar dugaannya. Tetapi sampai saat ini, dia belum menampilkan keterampilan serangan terkuatnya.
Pedangnya tidak buruk. Aku tidak tahu apakah Jiansu akan menyukainya. Xiaoyan tertawa, seolah dia sudah menganggap pedang panjang di tangan Mengdan sebagai miliknya. Pedang panjang 5 meter di tangan Mengdan memancarkan aura pedang yang tajam, seolah dia ingin menggunakan ketajaman pedang untuk menghancurkan tubuh kuat Xiaoyan. Busan, serang dengan seluruh kekuatanmu. Jika menunda, itu tidak ada gunanya bagi kita. Mengdan tidak menghindar dari Xiaoyan dan berteriak dengan suara yang dalam. Busan juga mengangguk berat. Meskipun mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka sekarang, setiap gerakan adalah gerakan pembunuh mereka. Hanya saja di bawah tubuh fisik Xiaoyan yang kuat, ia akan tampak sangat rentan. Apakah kamu ingin menggunakan semua kekuatanmu? Tidak apa-apa, aku tidak ingin membuang waktu lagi dengan kalian, kata Xiaoyan. Matanya sedikit menyipit. Otot-otot tubuh bagian atasnya yang telanjang sedikit menegang, dan sebuah tanda bintang berkedip di antara alisnya. Tuar! Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, dan sosoknya terlontar langsung, memimpin dan bergegas menuju Busan yang paling dekat dengannya. Wajah Busan ketakutan dan perisai cahaya ditambahkan ke tubuhnya. Dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan, tubuhnya mungkin tidak bisa dihancurkan oleh dewa pertempuran, tetapi rentan terhadap tubuh abadi Xiaoyan. Busan segera diselimuti perasaan krisis. Bahkan tanpa ragu-ragu, seteguk darah menyembur keluar dan formasi berdarah muncul di depannya. Ketika Xiaoyan meraung, dia melihat retakan muncul pada formasi merah. Saat retakan muncul, beberapa badai menderu keluar darinya sekuat pedang tajam. Lalu, saya melihat dari retakan itu, sebuah tangan raksasa yang tampak seperti telah terkelupas, meneteskan darah dan terbungkus energi darah yang mengerikan, meraung ke arah Xiaoyan. Di depan tinju, sosok Xiaoyan seperti semut, tetapi sosok kekuatannya tidak setara menghadapi tinju darah. Wajah Xiaoyan masih tenang. Apakah ini kartu truf Anda? Tuar! Tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak, bertabrakan dengan keras dengan tinju berdarah besar itu. Dua kekuatan besar saling menabrak. Seluruh inti bumi meletus dengan gemuruh, dan hantaman dahsyat itu mengguncang dan menyapu. Guncangan yang dahsyat membuat seluruh bintang tampak bergetar, dan bahkan di atas tanah, mereka bahkan lebih retak, dan banyak lubang yang dalam muncul. Di samping mata Mengdan suram dan dingin, memegang pisau sepanjang 5 meter dengan kuat di kedua tangan. Energi asal yang agung melonjak di tubuhnya, dan kekuatan abadi emas mengalir ke pedang sepanjang lengannya. Dan 5 pedang sepanjang 1 meter itu melecit lagi menjadi 10 meter, 50 meter, 100 meter. Setelah Mengdan memfokuskan matanya, dia menatap Xiaoyan dengan ganas. Perlahan mengangkat pisau panjang yang berubah menjadi 100 meter dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Tingkat keberuntungan Tian Yuan membelah langit. Mengdan memegang pedang panjang itu dengan kuat di kedua tangannya, lalu perlahan mengangkatnya ke langit. Melihatnya dari kejauhan, pisau sepanjang 100 meter itu terlihat sangat luar biasa. Terdengar suara mendengung dari seluruh bilah, dan cahaya kemasan mengalir pada bilah 100 meter itu. Pedang panjang diangkat dekat ke dada, dan mata pembunuh Mengdan tercermin pada pedang. Dengan memutar tangannya, bilah berputar dan bilah tajam itu menghadap Xiaoyan, lalu menebas dengan keras ke arah Xiaoyan di udara. Saya melihat bahwa seluruh kekosongan dipotong menjadi 2 di bawah pedang panjang, dan semua yang ada di busur setengah lingkaran dipotong oleh pedang panjang menjadi 2, dan bahkan ada orang dewa pertempuran di bawahnya. Dia tidak akan beruntung,
karena dia kebetulan berada di dalam busur yang ditarik oleh pedang panjang dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Untungnya dia sudah menjadi dewa pertempuran dan dia secara paksa menyatukan tubuh yang telah terbagi menjadi 2 bagian. Dengan kekuatan pemulihan dewa pertempuran, dia tidak bisa jatuh, tetapi dia juga berakhir dengan cedera serius. Hal yang paling aneh adalah potongan ini tidak memiliki jejak, sepertinya tidak terlihat. Tapi mereka bisa melihat tempat bersiul yang lewat. Kekosongan terpotong. Jelas baik Wusan dan Mengdan memainkan kartu truf mereka sendiri, sehingga mereka tidak runtuh di bawah pukulan Xiaoyan. Tebasan ganas Mengdan telah meraung. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, memukul mundur pukulan berdarah itu, dan kemudian segera berbalik. Dari sudut pandang Xiaoyan, dia bisa melihat energi panjang yang berasal dari tebasan horizontal, dan kedua tinju meledak bersamaan. Karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan tebasan ini tidak boleh diremehkan. Tebasan yang langsung memotong kekosongan bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan secara tiba-tiba. Dan saat energi pedang yang tak tertandingi bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan, noda darah tertinggal di kepalan tangan itu. Sisa energi pedang mendarat di tubuh Xiaoyan dan udara pedang menembus tubuhnya dalam sekejap. Mengdan mencibir, berpikir bahwa gerakannya seharusnya berhasil. Setidaknya itu bisa memotong Xiaoyan menjadi 2. Dan memang ada garis darah di tubuh Xiaoyan, dan dia memang terluka oleh energi pedangnya. Ketika energi pedang menghilang, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seberapa tajam Tianjuan Sandoku? Mengdan menatap Xiaoyan dengan mencibir dan berkata, sekali lagi, sepertinya dia memiliki kesempatan untuk menang. Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat garis keturunan di tubuhnya. Tapi setelah melihatnya, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Mengdan. Sangat tajam. Saat berbicara, tubuh Xiaoyan tidak terbelah 2 dan garis darahnya menghilang dalam sekejap mata. Ternyata energi pedangnya hanya membelah lapisan terluar kulit Xiaoyan. Tapi itu saja. Sudut mulut Xiaoyan naik sedikit, memperlihatkan senyuman. Tinju darah menghantam lagi. Xiaoyan berbalik, mengencangkan 5 jarinya dan menyelipkan tinjunya di pinggangnya dan meninju tinju darah itu dengan keras. Duar. Awalnya, tinju darah ratusan kaki yang telah menahan beberapa tinju Xiaoyan dipelintir. Dan kemudian raungan melengking datang dari celah. Tangan berdarah itu ditarik kembali ke celah, dan retakan berdarah itu juga hilang begitu saja. Dengan penarikan kepalan darah, Wusan tampaknya diserang balik, dan segera memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan itu, dan sosoknya melintas di depan Wusan. Melihat itu, Wusan cukup tertekan dalam sekejap. Matanya dingin dan tegas. Namun, tinju yang dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan menyapu ke arah hati Wusan. Dari pertempuran sebelumnya, Xiaoyan juga menemukan kelemahan keabadian Kaisar. Setidaknya kekuatan keabadian pada langkah pertama keabadian Kaisar tidak ada di Dantian, tetapi ada di hati mereka. Itu bisa menghancurkan keabadiannya. Tentu saja, sebagai Kaisar Abadi, dia tahu ini dengan sangat baik. Mengdan lebih berhati-hati dan teliti, dan mengenakan baju besi yang pas. Jika dia tidak mengenakan baju besi, Xiaoyan mungkin telah menembus tubuhnya dan mengambil hati miliknya. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki darah esensi abadi dari 2 kaisar di tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa efeknya untuk saat ini, kekuatan keabadian berasal dari setetes esensi darah ini yang cukup untuk menjelaskannya. Sialan! Wusan tidak punya waktu untuk menghindar.
Kepalan tangan Xiaoyan sudah ada di depannya. Wusan juga adalah master bintang batang surgawi. Tentu saja, ada banyak metode dan ada dinding besi hitam pekat muncul di depannya. Tinju Xiaoyan menghantam dinding hitam lagi dengan keras. Dinding hitam itu penyok, tapi tidak pecah. Pukulan itu gagal, namun serangan Mengdan menyerang lagi. Energi pedang yang kuat menyelimuti Xiaoyan lagi, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Meskipun Mengdan dan Wusan tampaknya tidak dapat melukainya saat ini. Tetapi pada saat yang sama, serangan beruntun menyerang Xiaoyan juga tidak berpengaruh. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir akan sulit mencapai hasil untuk sementara waktu. Sepertinya kita harus keluar, gumam Xiaoyan. Saat itu, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan satu sama lain untuk menyeretnya, avatar dewa asli akan terasa sedikit tidak berdaya. Karena tidak ada cara untuk membatasi mereka, lagi pula itu adalah kaisar abadi dalam hal serangan, dan metode pertahanannya cukup banyak, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Di suatu tempat di bintang batang surgawi, Xiaoyan sendiri sedang duduk bersila, dengan mata anjing merangkak di tubuh kelinci Bingyun. Merasa sangat nyaman. Kelinci Bingyun sangat cemas. Menatap Xiaoyan yang tidak terburu-buru, dan tidak bertanya kepada Xiaoyan apa tujuan tinggal di bintang ini. Dan dia menjadi semakin tidak sabar. Dia berjalan mondar-mandir, tapi dia tidak berani membuka mulut untuk mendesak Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri tiba-tiba membuka matanya dan tidak berbicara dan berubah menjadi cahaya, dan dia naik dengan keras dan menyapu ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba tanpa peringatan apapun membuat kelinci Bingyun sedikit tertinggal, dan Goyan mengutuk pada saat yang hampir bersamaan, membunuh 1000 pisau, dan harus mengikuti Xiaoyan dengan cermat di saat berikutnya. Dewa menyapu dengan kecepatan tercepat. Meskipun kekuatan dewa hanya dewa petarung bintang 7, tetapi setelah melakukan teknik pembentukan kehidupan, ketika keduanya digabungkan menjadi satu, dengan restu dari tubuh fisik yang kuat dari klon dewa asli, kekuatan tempurnya langsung meningkat beberapa tingkat. Bagaimanapun, meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan sedikit lebih lemah, itu berisi 3 hati api, 1 hati guntur, 4 dewa langit dan bumi. Dan hanya dengan restu dari dewa ini, Xiaoyan dapat menampilkan beberapa keterampilan bertarung. Duar-duar! Avatar dewa asli masih bertarung sengit dengan Wusan dan Mengdan. Keduanya merasa tidak nyaman. Tetapi juga sulit bagi Xiaoyan untuk membunuh mereka sepenuhnya, dan kedua belah pihak untuk sementara menemui jalan buntu. Itu adalah kekuatan fisik yang sangat kuat. Tetapi jika kita menyerang bersama, aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Mengdan mendengus dingin, matanya serius. Saat ini, telapak tangannya masih berlumuran darah, dan dia telah mengorbankan 5 pertahanan yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh Xiaoyan. Mengdan tahu betul bahwa jika Xiaoyan kehabisan pertahanan sebelum Xiaoyan kelelahan, dia akan sangat berbahaya. Tetapi dengan perlindungan baju besi bagian dalamnya, dia tidak memiliki banyak ketakutan di matanya. Seolah-olah dia akan memakan Xiaoyan sampai mati. Sesaat kemudian, Xiaoyan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi ditangguhkan di udara. Melihat ini, Mengdan dan Wusan segera menyeringnya, berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah mencapai batasnya. Tampaknya tubuh abadi memiliki batasnya, dan sekarang giliran kita. Mengdan tertawa liar, memegang pedang panjang 100 meter. Dengan kekuatan abadi mengalir dari tubuhnya, meskipun dia dan Wusan sama-sama tidak membiarkan semua orang menyerang dengan sekuat tenaga,
Nyatanya keduanya saling membelakangi dan tidak ada yang mau jatuh di sini. Wusan, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Kamu dan aku tidak boleh menahan lagi. Kita akan membunuhnya sekaligus. Teriak Mengdan segera. Wusan juga mengangguk. Segera sidik jarinya berubah dan kekuatannya keabadian mulai melonjak. Keduanya siap menggunakan kartu truf mereka dan mereka akan sepenuhnya mengalahkan Xiao Yan.